Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut, silahkan menyaksikan demonstrasi kontekstual kami dalam mata pelajaran pembelajaran sosial emosional topik 2. Perkenalkan, kami dari kelompok SMP Negeri 21 Semarang yang beranggotakan Ayu Malia dan Muhammad Ridho. Berikutnya akan kami bahas 4 soal yang ada di dalam laman LMS. Soal pertama, tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khusus dalam hal sosial emosional sebagai berikut. Tantangan pertama adalah memberikan penguatan untuk mengenali emosi peserta didik dengan latar belakang yang berbeda. Kedua, memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan mengelola emosi peserta didik yang berasal dari latar belakang yang kurang baik, seperti 1. Lingkungan keluarga broken home. 2. Lingkungan tempat tinggal yang terpinggirkan. 3. Lingkungan masyarakat yang rawan dengan kekerasan. Kemudian poin C, mengajarkan peserta didik dengan cara menunjukkan rasa empati kepada sesama teman, sehingga diperlukan kepekaan yang tajam untuk menumbuhkan rasa empati tersebut. D. Memberikan pemahaman kepada peserta didik yang memiliki karakteristik individualism untuk membangun kerjasama dan hubungan baik sesama teman maupun dengan orang-orang di sekitarnya. Terakhir, E. Memberikan pemahaman kepada peserta didik akan pentingnya kemampuan yang bertanggung jawab, karena kurang kesadaran yang dimiliki peserta didik saat ini dapat menunjukkan untuk meningkatkan perbuatan tanggung jawab yang ia miliki. Soal 2. Kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Baik, di sini kasus yang pernah kami hadapi yaitu ketika ada anak yang dijauhi oleh temannya ketika akan dilaksanakan pembagian kelompok. Hal yang kami lakukan yaitu menanyakan alasan, kemudian memberikan nasihat sehingga hari-hari berikutnya tidak ada hal yang seperti itu lagi. Mayoritas anak yang dijauhi temannya ada beberapa alasan. Yang pertama, anak itu kurang pandai bergaul. Alasan berikutnya, anak itu berasal dari keluarga yang kurang mampu atau terpinggirkan. Kemudian ketiga, memiliki perbedaan fisik atau cenderung kalah menarik di antara teman lainnya yang mengakibatkan dia dijauhi. Soal 3. Bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional, yaitu dengan cara menerapkannya dalam 3 ruang lingkup. Pertama, kegiatan rutin, kemudian terintegrasi dalam pembelajaran, dan ketiga adalah protokol. Pada kegiatan rutin, kegiatan yang dilakukan di luar waktu belajar akan lebih, misalnya kegiatan membaca bersama, perayaan hari besar, acara sekolah, apel pagi, kerja bakti, senam pagi bersama, seminar, atau pelatihan. Kegiatan rutin ini sering kita amati sebagai pembiasaan. Di sebagian sekolah pembiasaannya adalah literasi, namun di sekolah yang lebih maju memiliki tema-tema tertentu pada setiap harinya, seperti di SMP 21, Senin upacara bendera atau nasionalisme, Selasa kegiatan literasi, Rabu kegiatan keagamaan, kemudian Kamis kegiatan seni, dan Jumat adalah olahraga. Kemudian poin B, mengintegrasikannya dengan pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran yang terintegrasi dalam kurikulum, misalnya melakukan refleksi setelah menyelesaikan sebuah topik pembelajaran,
membuat diskusi kasus atau kerja kelompok untuk memecahkan masalah dan lain-lain. Atau nanti rujukannya adalah menggunakan metode think alloy. Kemudian C, protokol, yaitu budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh murid atau sebagai kebijakan sekolah untuk merespon situasi atau kejadian tertentu. Misalnya, menjaga ketenangan di ruang perpustakaan, berdoa di musola atau masjid sekolah dengan hikmat, dan lain-lain. Kemudian, untuk tantangan bagi sekolah, yang pertama adalah kesadaran diri dari peserta didik, guru, maupun karyawan yang masih kurang. Kemudian, 2, kesadaran orang tua mengawasi peserta didik di rumah masih belum maksimal. Kemudian, terakhir, kerjasama sekolah dengan orang tua kurang dilakukan. Nah, tantangan ini bersifat generalisasi. Akan tetapi, di beberapa sekolah kota sudah menerapkan yang pertama adalah paguyuban orang tua atau wali siswa, sehingga terjadi kerjasama orang tua atau wali yang tersinergi. Kemudian, kesadaran orang tua mengawasi di rumah ini memiliki terkendala karena beberapa orang tua belum memiliki keluangan waktu karena kebanyakan bekerja ataupun merantau. Soal keempat, apakah karakteristik peserta didik bisa memengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Jawabannya adalah ya. Karakter peserta didik bisa memengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional karena karakteristik dapat menunjukkan pengenalan diri yang mereka miliki terkait kemampuan sosial emosionalnya. Karakteristik dengan latar belakang yang berbeda-beda dapat memberikan pengaruh penerapan pembelajaran sosial emosional. Kemudian, cara menghadapi kendala tersebut yaitu dengan menerapkan berbagai teknik. Di sini saya akan menyampaikan 4 teknik. Pertama, stop atau berhenti. Kedua, take a deep breath. Kemudian, 3, observe atau amati. Keempat, proses atau lanjutkan. Untuk stop, hentikan apapun yang sedang dilakukan. Artinya, ketika sedang menghadapi beberapa kendala di dalam pembelajaran, maka sebagai guru harus menghentikan kegiatannya, baik itu menulis, membaca, ataupun menyampaikan. Kemudian, take a deep breath atau tarik nafas dalam-dalam, kemudian sadari nafas masuk, sadari nafas keluar, kemudian rasakan udara segar yang masuk melalui hidung, merasakan udara hangat yang keluar dari hidung. Melakukan 2-3 kali napas masuk dan napas keluar, atau dapat diartikan ini sebagai teknik pernafasan. Kemudian, ketiga, observe atau amati. Amati apa yang dirasakan pada tubuh dan amati perut yang mengembang. Amati pilihan-pilihan yang dapat dilakukan. Untuk studi kasusnya, kita bisa melihat contoh anak gaduh yang terlalu. Kemudian kita hentikan segala aktivitas, kita tarik nafas dalam, kita amati mereka. Apakah setelah kita berhenti dari aktivitas, apakah mereka menyadari kemudian menjadi hikmat kembali atau belum? Jika sudah, maka proses selesai. Namun jika belum, guru dapat mengambil tindakan-tindakan yang paling bijaksana sehingga tidak menimbulkan keburukan atau hal-hal yang negatif sehingga dapat ditiru oleh siswa. Contoh hal negatif tersebut, berteriak, membentak, membanting alat, atau menggebrak meja. Kemudian proses terakhir adalah lanjutkan. Artinya,
latihan selesai, lanjutkan kembali aktivitas dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Ulangi hal tersebut hingga benar-benar kondisi siswa dapat dilaksanakan pembelajaran dengan optimal. Demikian pemaparan dari kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di dalam pembelajaran-pembelajaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.